Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel Lastris Corner. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang materi evolusi. Nah, evolusi ini kebanyakan menceritakan tentang teori-teori bagaimana makhluk hidup melakukan evolusi dari masa ke masa. Jadi, karena berisi dengan teori, silahkan disimak baik-baik ya. Tapi sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe untuk membantu saya mengembangkan channel ini. Nah, di sini sebagaimana kita ketahui bahwa seorang ilmuwan yang bernama Charles Robert Darwin, beliaulah yang pertama kali mencetuskan tentang ide evolusi. Jadi, beliau ini dikenal dengan Bapak Evolusi karena beliaulah yang pertama kali mencetuskan ide tentang adanya evolusi pada makhluk hidup. Walaupun sampai sekarang evolusi ini masih menjadi perdebatan karena banyak kalangan, banyak ilmuwan yang tidak percaya bahwa evolusi itu ada. Nah, di sini Charles Robert Darwin pertama kali mencetuskan idenya dalam buku yang berjudul On the Origin of Species by Means of Natural Selection. Adapun karya-karyanya yang lain yang masih menjadi pertentangan itu adalah tentang nenek moyang manusia ya, dalam bukunya yang berjudul The Descent of Man. Nah, Charles Robert Darwin inilah yang mencetuskan pertama kali tentang teori evolusi, walaupun menjadi perdebatan sampai sekarang. Jadi di sini dalam bukunya yang berjudul On the Origin of Species by Means of Natural Selection itu dia mengatakan bahwa semua makhluk hidup berasal dari nenek moyang yang sama dan mengalami modifikasi. Dengan kata lain itu bahwa spesies ini bukanlah sesuatu yang kekal atau tidak mengalami perubahan, tetapi mereka berevolusi dari spesies yang sudah ada sebelumnya. Jadi sampai sekarang masih jadi pertentangan ya. Jadi makanya banyak yang tidak mau mempelajari tentang teori-teori evolusi. Oke, silahkan disimak ya. Kita lihat yang pertama mengenai pengertian dari evolusi. Nah, evolusi ini menurut para ilmuwan itu sudah terjadi berjuta-juta tahun yang lalu. Ini dengan adanya beberapa peninggalan yang ditemukan yang berupa fosil-fosil, inilah yang dipelajari oleh para ilmuwan sehingga mereka mengatakan bahwa evolusi itu terjadi. Jadi ada banyak petunjuk-petunjuk evolusi yang memperlihatkan bahwa tumbuhan dan hewan ini mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Nah, evolusi sendiri ini berarti adalah proses perubahan. Jadi intinya di sini adalah perubahan organisme yang terjadi secara perlahan-lahan. Jadi perubahannya ini tidak terjadi secara spontan ya, tapi terjadi secara perlahan-lahan. Berbeda kemarin dengan materi kita mutasi. Materi mutasi itu menceritakan tentang bagaimana terjadinya perubahan pada makhluk hidup yang bisa terjadi secara spontan. Jadi dia juga perubahan, evolusi juga perubahan, cuma bedanya di sini evolusi ini perubahan dalam jangka waktu yang lama dan secara perlahan-lahan untuk makhluk hidup ini menuju ke sesuaian. Nah, di sini untuk perubahan yang terjadi sepanjang masa dapat menyimpang jauh dari aslinya, artinya betul-betul makhluk hidup ini akan betul-betul berubah dari makhluk hidup yang ada sebelumnya dan bisa juga menyebabkan adanya spesies baru. Jadi bisa muncul spesies baru dan menyebabkan terjadinya keanekaragaman makhluk hidup. Nah, di sini evolusi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah evolusi progresif dan yang kedua itu adalah evolusi regresif. Nah, evolusi progresif ini merupakan evolusi yang menuju kemungkinan untuk dapat bertahan hidup atau survive. Jadi dalam artian di sini semakin ke depannya itu semakin banyak ya. Jadi spesiesnya semakin berkembang. Itu yang disebut dengan evolusi progresif. Nah, evolusi progresif ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah evolusi divergen dan yang kedua adalah evolusi konvergen. Nah, untuk evolusi divergen ini merupakan satu populasi makhluk hidup yang bisa membentuk variasi struktur tubuh lebih dari satu. Jadi sebenarnya hanya satu populasi, tapi dia membentuk lebih dari satu struktur tubuh. Contoh ya, variasi bentuk paruh burung finch. Jadi burung finch ini merupakan burung yang biasanya ditemukan di Amerika Serikat ya. Jadi burung ini setelah dia melakukan migrasi, terjadi perubahan pada bentuk paruhnya. Nah, ini dia. Dulu itu cuma diketahui dia cuma mempunyai satu macam bentuk paruh, tapi karena di sini terjadi evolusi divergen, variasi bentuk paruh burung finch ini sekarang berbeda-beda. Kurang lebih ada sekitar 14 variasi ya. Ini disebabkan karena adanya perbedaan makanan.
Jadi bisa diperhatikan di sini di gambar ya. Burung finch yang misalnya makan kayu berbeda, yang misalnya makan belalang, makan tumbuhan, itu akan berbeda bentuk paruhnya. Jadi mulai dari paruh yang bentuknya kecil, ada yang bentuknya besar. Ini disesuaikan dengan bentuk makanannya. Jadi ada yang makan biji-bijian, ada yang makan serangga, ada yang makan tumbuhan ya. Jadi inilah yang disebut dengan evolusi divergen. Jadi struktur tubuhnya berubah, padahal dia hanya satu jenis burung saja. Jadi dia burung finch tapi bentuk paruhnya berubah-ubah. Berbeda-beda maksud saya ya. Nah, kemudian evolusi progresif yang kedua itu adalah evolusi konvergen. Nah, evolusi konvergen ini adalah evolusi di mana ada lebih dari satu populasi ya. Jadi lebih dari satu populasi dia hidup pada habitat yang sama tapi dia membentuk kemiripan struktur tubuh. Jadi bukan hanya satu populasi seperti burung finch tadi, tapi lebih dari satu. Contoh di sini adalah ikan hiu dan lumba-lumba. Jadi mungkin ada yang bilang ini kan sama-sama ikan, populasi ikan. Nah, di sini ada bedanya ya. Jadi ikan hiu ini dari golongan Pisces ya. Jadi lumba-lumba ini dari golongan mamalia. Jadi ada satu kelompok mamalia dan ada satu kelompok Pisces. Tapi karena ikan hiu dan lumba-lumba ini sama-sama hidup di habitat yang sama, yaitu hidup di perairan, di air, maka lama kelamaan ini dia mengalami perubahan struktur tubuh. Jadi mirip struktur tubuhnya mirip. Jadi makanya sekarang kita tidak pernah bilang bahwa mamalia lumba-lumba ya. Kebanyakan orang mengatakan ikan lumba-lumba. Kenapa? Karena struktur tubuhnya mirip ikan. Nah, inilah yang disebut dengan evolusi konvergen. Bisa diperhatikan di sini, ini adalah ikan hiu, ini adalah ikan lumba-lumba ya. Jadi struktur tubuhnya sama, tapi dia lebih dari satu populasi, tapi karena dia hidup di habitat yang sama sehingga struktur tubuhnya sama. Itu disebut dengan evolusi konvergen. Nah, sekarang untuk evolusi yang kedua itu adalah evolusi regresif. Jadi tadi ada dua ya, progresif dan regresif. Progresif tadi adalah menuju kemungkinan untuk bertahan hidup atau survive. Jadi semakin lama spesiesnya semakin banyak, sedangkan regresif ini kebalikannya. Evolusi menuju kepunahan. Dalam artian semakin lama makhluk hidup ini tidak ditemukan lagi. Jadi dia mengalami perubahan, tapi lama-kelamaan perubahan ini membuat makhluk hidup tersebut itu menjadi punah. Itu disebut dengan evolusi regresif. Nah, contohnya di sini ya, dinosaurus. Nah, bisa dibayangkan sekarang tidak ada lagi dinosaurus. Zaman dulu dinosaurus ini bisa ditemukan ya. Jadi lama-kelamaan dinosaurus ini menjadi punah. Itu disebut dengan evolusi regresif. Jadi semakin lama dia semakin hilang. Jadi terjadi perubahan tapi lama-kelamaan dia akan punah. Nah, kemudian kita masuk ke materi tentang macam-macam evolusi yang mungkin saja terjadi. Nah, yang pertama ada yang disebut dengan evolusi kosmosoik. Kosmosoik ini merupakan perubahan yang terjadi secara terus-menerus di seluruh alam raya. Jadi dalam artian, menurut teori evolusi, evolusi bukan hanya terjadi pada makhluk hidupnya saja, tapi juga terjadi pada semua alam raya atau tempat di mana makhluk hidup itu berada. Kemudian yang kedua, evolusi geologis. Geo itu artinya bumi. Jadi ini berhubungan dengan permukaan bumi. Jadi terjadi perubahan pada permukaan bumi karena dari waktu ke waktu itu terjadi proses pelapukan. Kemudian yang ketiga adalah evolusi biologis. Ini berhubungan dengan makhluk hidup. Terjadi baik morfologis maupun fisiologis yang terjadi pada makhluk hidup seiring dengan perjalanan waktu. Jadi evolusi ini cakupannya luas ya. Jadi bisa terjadi jagat raya pada bumi dan pada makhluk hidup. Oke, sekarang tentang tokoh-tokoh evolusi. Jadi di sini ada beberapa ilmuwan ya yang mengeluarkan teori-teori tentang evolusi. Kita akan lihat satu-satu ya. Yang pertama di sini ada Anaximander. Ini pada tahun 350 sebelum Masehi. Beliau mengatakan bahwa manusia berasal dari makhluk hidup akuatik mirip ikan yang mengalami proses evolusi. Jadi kalau kita pikir-pikir ya, akuatik, jadi ini artinya makhluk air ya. Ini mungkin ada teori yang bisa diterima, ada teori yang tidak bisa diterima dari teori-teori yang muncul ini. Jadi silahkan diamati sendiri, dipahami sendiri yang mana yang bisa diterima dan yang mana yang tidak bisa diterima. Ya, nah itu tentang teori evolusi. Jadi ini mengatakan bahwa
katanya manusia berasal dari makhluk akuatik mirip ikan. Jadi katanya dia berevolusi dari makhluk akuatik mirip ikan ya. Oke, yang kedua atau koevolusi yang kedua Aristoteles. Aristoteles ini merupakan ilmuwan yang sangat terkenal ya, serba bisa. Teori-teorinya ini kita temukan di mana-mana, fisika, kimia, biologi. Beliau ini muncul, dia mengatakan bahwa evolusi ini terjadi berdasarkan metafisika alam, yaitu mengubah organisme dan habitatnya dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Ini mungkin sedikit bisa diterima ya. Jadi memang ada perubahan dari bentuk sederhana ke bentuk yang kompleks. Kemudian yang ketiga ada Erasmus Darwin. Erasmus Darwin ini merupakan kakek dari Charles Darwin. Jadi beliau ini merupakan kakek dari pencetus teori evolusi yaitu Charles Robert Darwin. Dia mengatakan bahwa kehidupan itu berasal dari asal mula yang sama dan respon fungsional akan diwariskan kepada keturunannya. Jadi ini mirip dengan pendapatnya Lamarck ya. Jadi ada ilmuwan yang bernama Lamarck, ini sedikit mirip dengan teori Lamarck. Kemudian selanjutnya ini ada Count de Buffon. Dia mengatakan bahwa setiap hewan itu berada pada jalur hewan tertentu. Jadi katanya tidak mungkin manusia berevolusi dari ikan. Ini maksudnya ya. Jadi tidak setiap hewan itu dia mempunyai jalur-jalur tersendiri. Oke. Kemudian ada Jean-Baptiste de Lamarck. Ini juga merupakan salah satu ilmuwan yang teorinya sering muncul ya. Karena teori tentang leher jerapah. Kita akan lihat sebentar ya. Nah, sekarang di sini dia bukunya itu berjudul Filosofi Zoologik. Isinya ada beberapa poin. Yang pertama di sini dia mengatakan bahwa organ yang sering digunakan itu akan berkembang dan organ yang tidak sering digunakan itu akan mengalami kemunduran atau rudimenter. Jadi ini dikenal dengan istilah hukum use and disuse. Jadi hukum digunakan dan tidak digunakan. Jadi contohnya katanya kalau misalnya sering digunakan ya, contoh ya. Di sini dia memberikan kasus pada leher jerapah. Sebentar kita akan lihat. Kemudian yang kedua, bila terjadi perubahan lingkungan, maka makhluk hidup akan menyesuaikan diri baik secara fisiologi maupun morfologi. Kemudian yang ketiga, hasil dari adaptasi terhadap lingkungan ini akan diturunkan kepada keturunannya. Jadi kalau misalnya kita beradaptasi, makhluk hidup beradaptasi, maka hasil dari adaptasi ini akan diturunkan. Nah, di sini dia memberikan contoh pada kasus leher jerapah yang panjang. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pendapat Lamarck menurut leher jerapah menurut Lamarck. Nah, menurut Lamarck katanya leher jerapah itu dulunya berleher pendek. Jadi sekarang yang kita kenal itu jerapah berleher panjang ya. Nah, katanya Lamarck dulu jerapah itu berleher pendek. Tapi karena jerapah ini sering menggunakan lehernya untuk menjangkau tanaman yang tinggi, jadi dia sering menjulurkan lehernya supaya dia mendapatkan tanaman yang tinggi makanan ya. Karena makanan di bagian bawah ini sudah habis, rumput sudah habis, yang tersisa adalah makanan di pohon-pohon yang tinggi, jadi tanaman yang tinggi. Makanya jerapah sering menjulurkan lehernya. Nah, lama-kelamaan lehernya ini bertambah panjang karena sering dijulurkan. Nah, sifat leher panjang inilah yang diwariskan ke generasi berikutnya. Itu menurut pendapatnya Lamarck ya. Nah, sekarang kita lihat gambarnya. Nah, katanya jerapah dulu ini lehernya pendek, tidak setinggi sekarang atau tidak sepanjang sekarang. Tapi karena di sini rumputnya habis di bawah, tidak ada lagi sumber makanan, yang ada itu hanya di atas di pohon, maka dia sering menjulurkan lehernya. Lama-kelamaan ini lehernya bertambah panjang. Nah, karena ada perubahan leher bertambah panjang, perubahan fisiologis, sehingga leher yang bertambah panjang inilah yang akan diwariskan ke generasi berikutnya. Itu teori Lamarck. Jadi ini tadi ada teorinya di bagian kedua ya. Dia mengatakan bahwa bila terjadi perubahan lingkungan, maka makhluk hidup akan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Kemudian hasil adaptasinya akan diturunkan pada keturunannya. Nah, inilah maksud dari leher jerapah tadi. Karena dia sering menggunakan lehernya untuk dijulurkan mengambil makanan, lama-kelamaan panjang, dan sekarang yang kita temukan ini leher panjang. Karena itulah yang diwariskan ke keturunannya. Itu pendapatnya Lamarck ya. Jadi adik-adik bisa memahami tersendiri, bisa menerima atau tidak, silahkan dipahami ya, yang mana teori yang bisa diterima dan yang mana teori yang tidak bisa diterima oleh akal dan pikiran. Oke?
Nah, kemudian selanjutnya di sini Charles Robert Darwin. Ini merupakan pencetus teori evolusi. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan di awal ya bahwa bukunya itu berjudul On the Origin of Species by Means of Natural Selection. Jadi ini bisa diterima pendapatnya karena ada bukti dan fakta. Salah satu teorinya ini, inspirasinya itu karena dia pernah mengelilingi dunia, hasil ekspedisinya mengelilingi dunia. Ada beberapa hal yang membingungkan Darwin dari hasil ekspedisi ini. Ada beberapa sebaran geografis fauna di Kepulauan Galapagos, itu di Amerika Serikat ya. Sebagian spesies yang ada di Kepulauan Galapagos ini tidak ditemukan di tempat lain yang ada di dunia. Jadi karena dia telah mengelilingi dunia, dia tidak menemukan spesies ini di tempat lain. Nah, kemudian di sini ada beberapa penemuannya ya. Yang pertama itu kura-kura raksasa, beratnya 250 kg dan umurnya 250 tahun. Nah, ini ditemukan di Kepulauan Galapagos dan tidak ada ditemukan di tempat lain dimanapun. Kemudian yang kedua, penemuannya yang lain itu adalah variasi bentuk paruh burung finch yang tadi kita bahas di awal ya. Itu dulunya cuma satu, sekarang ditemukan ada 14 variasi. Nah, ini diduga timbul karena adanya perbedaan makanan. Jadi ini bisa dilihat, ini variasi awal ya, jadi paruhnya kecil. Tapi dia bermigrasi ke Kepulauan Galapagos, lama-kelamaan terjadi penyesuaian, paruhnya berubah, dan sekarang itu sudah ada 14 variasi yang ditemukan. Nah, itu ya, jadi ada dua teori pokok dari Darwin. Yang pertama, spesies yang ada sekarang itu berasal dari spesies yang hidup di masa silam, ya. Jadi katanya makhluk hidup yang ada di masa ini tidak mungkin ada kalau tidak ada makhluk hidup sebelumnya. Kemudian yang kedua, evolusi terjadi melalui seleksi alam. Jadi katanya alamlah yang menyeleksi. Dalam artian kalau misalnya seleksi alam ini hampir kita bisa istilahkan adaptasi ya. Jadi kalau misalnya makhluk hidup tidak bisa beradaptasi dengan lingkungannya, maka dia akan mati, ya. Dia akan mati, punah, dan akhirnya punah. Nah, itu disebut dengan seleksi alam. Dan yang bisa bertahan hidup, menyesuaikan diri, itu akan bertahan, dia akan bertahan, kemudian melakukan berkembang biak. Nah, di sini ada juga pendapatnya Charles Darwin mengenai leher jerapah seperti yang disampaikan oleh Lamarck. Kita lihat ya bagaimana pendapatnya Darwin tentang leher jerapah. Jadi silahkan dinilai sendiri ya, silahkan adik-adik menilai sendiri pendapat yang mana yang lebih betul. Nah, menurut Darwin ada dua jenis jerapah, ada jerapah yang berleher pendek dan ada jerapah yang berleher panjang. Karena adanya seleksi alam, maka jerapah yang berleher pendek ini mati. Kenapa mati? Karena dia tidak bisa menjangkau tanaman yang letaknya tinggi, tidak bisa makan, ya. Lama-kelamaan dia akan mati. Sedangkan yang berleher panjang ini tetap lestari karena dia bisa menjangkau tanaman yang tinggi. Jadi ini dulu menurut Darwin, ya. Ada jerapah berleher pendek dan ada jerapah berleher panjang. Yang berleher pendek ini karena tidak bisa lagi menjangkau tanaman yang letaknya tinggi, jadi dia tidak bisa lagi makan, akhirnya dia akan mati. Sedangkan yang berleher panjang, dia bisa menjangkau tanaman yang letaknya tinggi, maka dialah yang lestari sampai sekarang. Nah, itu pendapatnya Charles Darwin. Jadi kalau tadi pendapatnya Lamarck, katanya jerapah cuma satu, dulu berleher pendek. Tapi karena dijulurkan lehernya ke tempat yang tinggi, lama-kelamaan lehernya panjang. Nah, leher yang panjang itulah yang diwariskan ke generasi berikutnya. Nah, kalian bisa bandingkan sendiri kira-kira pendapat siapa yang menurut kalian betul, ya. Jadi silahkan dipikirkan baik-baik ya, yang mana yang masuk dalam pikiran kalian, yang mana yang bisa masuk dalam logika kalian, oke? Nah, kemudian di sini ada pokok-pokok pikiran yang mendasari teori Darwin. Yang pertama itu tidak ada dua individu yang sama. Jadi walaupun kembar pasti ada perbedaan. Ya, jadi manusia kembar itu pasti memiliki perbedaan. Kemudian yang kedua, setiap populasi ini cenderung bertambah banyak karena makhluk hidup ini mempunyai kemampuan untuk berkembang biak. Jadi memang salah satu ciri makhluk hidup itu adalah berkembang biak, ya. Jadi otomatis dengan proses berkembang biak ini maka populasi itu akan bertambah banyak. Kemudian untuk berkembang biak
pastinya diperlukan makanan dan ruangan yang cukup ya. Jadi diperlukan tempat, diperlukan makanan untuk bisa berkembang biak. Kemudian yang keempat, bertambahnya populasi tidak berjalan terus-menerus karena ada faktor pembatas. Nah, di sini bisa jadi faktor pembatas ini adalah usia. Misalnya pada manusia, usia tertentu dia akan meninggal dan digantikan lagi dengan populasi yang baru, dengan manusia yang baru lahir ya. Jadi inilah yang disebut dengan faktor pembatas. Jadi populasi tidak akan bertambah secara terus-menerus. Nah, kemudian di sini ilmuwan lain yaitu adalah Alfred Russel Wallace. Di sini dia mengamati tentang keadaan flora dan fauna di semenanjung Melayu termasuk di Indonesia. Nah, di sini menurut Alfred dia katakan bahwa di sini terjadi proses hukum alam. Hukum alam itu survival of the fittest, siapa yang kuat maka dialah yang menang. Ini hukum rimba, hukum alam ya, terjadi persaingan antar individu. Jadi yang paling kuat lah yang menang, yang paling kuat lah yang akan bertahan. Ini menurut Alfred Russel Wallace. Nah, kemudian ada ilmu ya, untuk tokoh-tokoh evolusi ya cuma sampai di situ. Semoga bisa dipahami dan silahkan dicermati baik-baik yang mana yang bisa masuk ke logika kalian ya. Jadi ini merupakan teori para ilmuwan, bisa saja diterima atau bisa saja mungkin tidak masuk di pikiran kalian ya. Semoga bisa dipahami ya. Jika ada yang mau bertanya silahkan ditanyakan lewat kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.